Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Siti di channel YouTube Siti Nurwafidah. Channel ini banyak berisi video-video materi pembelajaran, terutama materi pembelajaran SD kelas 5. Yuk kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas materi baru, yaitu volume balok. Nah, sebelum kita mulai, sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Ada beberapa benda di sekeliling kita ya yang bentuknya menyerupai balok ya atau berbentuk balok ya. Berikut ini contoh benda-benda berbentuk balok yang mungkin ada di sekitar kita. Ya, ada kulkas ya. Ini mungkin ada di rumah kalian ya. Walaupun beda bentuknya ya. Kemudian ada lemari kabinet, lemari pakaian, kotak sepatu dan lain sebagainya ya. Balok berbeda dengan kubus yang panjang rusuknya sama semua ya. Balok memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda. Volume balok juga dapat ditentukan dengan menggunakan banyak kubus satuan yang menyusunnya. Nah, untuk volume balok, ya seperti balok di samping, ini kita isi dengan kubus satuan yang tersusun untuk memenuhinya. Ya, kita lihat ini baloknya kosong, nih yang pertama. Ya, kemudian ini kita sudah isi ya dengan kubus satuan ya di lapisan yang pertama. Ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kubus satuan ya di lapisan yang pertama. Kemudian ada berapa lapisan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lapisan. Yang masing-masing lapisan terdiri dari 6 kubus satuan. Nah, volume balok adalah sebanyak kubus satuan yang menyusunnya. Jadi semua kubus satuan yang menyusunnya. Kalau di sini berarti ada 6 ya dikali 5 atau 5 dikali 6 ya. Ada 30 kubus satuan. Ya. Jadi gambar di samping ya menunjukkan ya bahwa sebuah balok yang terdiri dari kumpulan kubus satuan yang tersusun membentuk balok tersebut ya. Jumlah kubus satuan yang menyusunnya disebut dengan volume. Jadi volumenya tadi berapa? 30 kubus satuan. Ya. Oke, nah ini kubus satuan ya, sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Contoh lagi ya, untuk menghitung volumenya dapat dengan menghitung perlapisan, tadi sudah kita praktekkan juga ya. Jadi contohnya ini ada balok yang terdiri dari kubus satuan. Ya, kita lihat lapisan pertama ada 20 kubus satuan. Lapisan kedua juga ada 20 kubus satuan, begitu juga lapisan ketiga dan lapisan keempat, ya. Maka volume adalah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20, ya ini ditambahkan. Jadi sama dengan 80 kubus satuan. Nah, berikut ini ada beberapa balok yang bisa kita hitung volumenya dalam kubus satuan. Silakan dikerjakan ya anak-anak untuk menambah pemahaman kita. Selanjutnya kita perhatikan balok di bawah ini ya. Balok di samping diisi dengan kubus satuan yang disusun serta akan memenuhi balok tersebut ya. Di lapisan paling bawah sebagai alas balok, kubus satuan memanjang sebanyak 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tertutup ya. Jadi ada memanjangnya itu ada 5 ya. Kemudian melebar
sebanyak 3 buah. Ini kita lihat ya, ini 1 yang tertutup ini, 2, 3. Jadi ada 3 melebarnya. Kemudian, banyaknya lapisan pada balok tersebut adalah 4. Nih kita lihat ya, 1, 2, 3, 4 ke atas ya. Jadi ini 4 ke atasnya. Maka, volume bisa kita hitung sebagai 3 dikali 5 itu 15 ya. 15 itu dalam lapisan pertamanya. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat pun demikian. Sehingga volume adalah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60 kubus satuan. Atau panjangnya itu 5 tadi, ini kita lihat ya. Lebarnya itu 3 dan tingginya adalah 4 ya, maka volume ya sama dengan 5 dikali 3 dikali 4 ya. 5 dikali 3 itu 15 dikali 4 jadi 60 kubus satuan. Dalam rumusnya berarti volume adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Ingat ya, volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, berikut ini ada contoh soal ya. Yang pertama, sebuah kotak makanan berbentuk balok ya, memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan volume kotak makanan tersebut. Kita bisa lihat panjangnya kita catat 12 cm, lebarnya 10, tingginya 5 cm. Maka volume adalah P kali L kali T, maka 12 dikali 10 dikali 5 ya. Sama dengan 12 dikali 10 itu 120 dikali 5 jadi 600 cm kubik ya. Maka volume kotak makanan tersebut adalah 600 cm kubik. Kemudian contoh kedua, diberitahukan ya, sebuah balok volumenya 200 cm kubik. Tingginya 4 cm, panjangnya 10 cm. Tentukan lebarnya. Nah, dari sini kita lihat volume tadi kan panjang kali lebar kali tinggi. Maka kalau ditanyakan lebarnya, ya, lebar adalah sama dengan volume dibagi panjang dibagi tinggi, ya. Nah, di sini volumenya sudah diketahui 200 cm kubik, panjangnya 10 cm dan tingginya 4 cm. Sehingga lebar sama dengan volume dibagi panjang dibagi tinggi ya. 200 dibagi 10 dibagi 4. Ya, 200 dibagi 10 itu 20, 20 dibagi 4 itu 5. Jadi lebar balok tersebut 5 cm. Berikut ini ada beberapa soal ya. Balok yang sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya, silakan dihitung volume balok ini sebagai latihan. Dan berikut ini ada beberapa soal latihan, ya. Volumenya sudah diberitahukan, kemudian panjang dan tingginya sudah diketahui, maka diminta menghitung lebarnya untuk nomor 1, nomor 2 diminta menghitung tingginya, ya, karena diketahui volume, panjang, dan lebarnya. Nah, berikut ini ada beberapa permasalahan sehari-hari ya yang meliputi volume, panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Ya, silakan dikerjakan sebagai latihan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume, kubus, dan balok. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sering menemui masalah yang berkaitan dengan volume kubus maupun balok. Ya. Contoh, sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 desimeter, lebar 5 desimeter, dan tinggi 4 desimeter. Jika akuarium itu diisi 3/4 bagian, diisi air ya, 3/4 bagian, berapa liter air yang ada dalam akuarium tersebut? Karena yang terisi air hanya 3/4 bagian, maka kita hitung volume air dalam akuarium itu 3/4 kali panjang, kali lebar, dikali tinggi. Ya, panjangnya 8 desimeter, lebarnya 5 desimeter, dan tingginya 4 desimeter. 8 dikali 5, 40, dikali 4, 160. Jadi 3/4 dikali 160, bisa dicoret ya. Dibagi 4 ini 1, dibagi 4 ini 40. Sehingga 3 dikali 40 sama dengan 120 desimeter kubik, atau 120 liter. Berikutnya, sebuah kotak ya berbentuk kubus yang sama disusun secara menumpuk ke atas. Jadi ini kalau kita bayangkan ini kotak berbentuk kubus ya,
yang disusun ke atas. Ya, kotaknya sama ya. Kita susun ke atas. 1, 2, 3, ada 4 kotak nih kalau digambar. Ilustrasinya seperti ini. Ada 4 ya. Kemudian kotak tersebut memiliki volume 512 liter. Jadi satu buah kotak 512 liter. Berapa sentimeter tinggi susunan kotak tersebut? Ya. Nah, yang ditanyakan ini tingginya berapa? Padahal kita tahu yang ini adalah R, ini juga R, ya nggak kalau kubus? Ya kan tinggi kan sama dengan R. Maka kita harus cari R dari kubus tersebut, ya. Maka kita cari panjang rusuk kubus adalah akar pangkat 3 dari volume kubus. Itu akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8 desimeter. Nah, tingginya berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali R, jadi 4 dikali 8, sama dengan 32 desimeter. Karena yang ditanyakan dalam sentimeter, maka kita ubah ke sentimeter. Ya, 1 kali turun tangga ya. Jadi 32 desimeter sama dengan 320 cm. Jadi tinggi susunan 4 buah kubus tersebut adalah 320 cm. Ini ada beberapa soal ya mengenai permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan kubus dan balok diselesaikan ya agar menambah pemahaman kita terhadap materi ini. Sekian, terima kasih. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.